Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan baik-baik aja ya. Kali ini saya berserta rekan saya akan mengangkat topik mengenai apa aja sih macam-macam website dan juga aplikasi yang digunakan untuk melihat perakiraan cuaca. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Rizky Aulia Ramadan dari Kelautan A dengan NPM akhir 015. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kita bedah terlebih dahulu poin penting dari judul yang udah disebutin ya, yaitu ada website, aplikasi, dan juga cuaca. Oke, yang pertama itu website. Apa sih website? Website itu merupakan sebuah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang didapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Nah, yang selanjutnya ada aplikasi. Aplikasi atau perangkat lunak merupakan subkelas dari komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh penggunanya. Menurut Marimin, tahun 2011, aplikasi merupakan program yang secara langsung dapat melakukan proses-proses yang digunakan dalam komputer oleh pengguna. Lalu yang terakhir itu ada cuaca. Secara umum, pengertian cuaca adalah keadaan atmosfer pada suatu tempat dan juga pada suatu waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin, hujan, dan kondisi udara lainnya. Pandangan lain menyatakan bahwa pengertian cuaca adalah kondisi udara yang terjadi di suatu daerah dengan cakupan yang sempit dan dalam kurun waktu yang singkat. Jenis-jenis cuaca itu diantaranya ada misalnya cerah, panas, berawan, dingin, berangin, serta hujan. Nah, tidak luput juga ada unsur-unsur yang terdapat pada cuaca. Di antaranya suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, angin, dan juga curah hujan. Nah, dari penjelasan yang sudah disebutkan tadi, kita sudah tahu ya dasar-dasar dari topik yang akan dibahas ini, dari poin-poin yang sudah dibahas. Selanjutnya kita masuk ke topik utamanya, yaitu pembahasan mengenai website dan juga aplikasi mengenai cuaca. Dilansir dari Kompas Tekno dan Berangkaspedia, terdapat total 10 website beserta aplikasi perakiraan cuaca yang direkomendasikan dan hasil prediksi diklaim cukup akurat. Berikut 10 website dan aplikasi tersebut. Yang pertama itu ada The Weather Channel. Aplikasi cuaca pertama paling direkomendasikan ini disediakan oleh NOAA atau Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional yang berpusat di Amerika Serikat. Aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi cuaca yang diklaim memiliki layanan terbaik. Dalam aplikasi ini terdapat perakiraan cuaca yang signifikan, perakiraan curah hujan, keadaan terkini, kondisi jalan lalu lintas, laporan aktivitas, dan juga video. Aplikasi ini bisa digunakan di Android maupun di iOS. Pengguna dapat mengunduh aplikasi ini secara gratis dengan layanan iklan. Namun apabila ingin terbebas dari iklan dan juga menggunakan layanan secara maksimal dan lebih nyaman, pengguna perlu merogoh kocek sekitar $3,99 atau $4 US dollar atau yang setara dengan Rp55.000. Lanjut ke yang nomor 2, yaitu ada ACCU Weather. Aplikasi yang kedua ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi Weather Channel yang sebelumnya. Di layar utama aplikasi ini, pengguna akan menemukan informasi kondisi cuaca terkini, perakiraan cuaca yang akan datang, dan peta radar yang dapat disesuaikan dengan wilayah penggunanya. Selain itu, pengguna juga dapat mengatur notifikasi peringatan apabila terjadi cuaca buruk dan mengatur keadaan cuaca berdasarkan lokasi penggunanya. Keren banget ya. Aplikasi yang tersedia di Android dan iOS ini memiliki versi gratis dan juga yang versi Pro-nya. Apabila yang versi gratisnya tidak bisa, kita sebagai penggunanya tidak bisa lepas dari iklan. Tapi apabila kita mengupgrade aplikasi ini ke bentuk yang Pro-nya, sekitar $2,99 atau setara dengan Rp41.000, maka aplikasi ini bisa digunakan lebih nyaman dan maksimal.
Lanjut yang nomor 3 itu ada Weather Underground. Nah, Weather Underground ini merupakan aplikasi ketiga yang dapat memberikan informasi kondisi cuaca di lingkungan pengguna secara spesifik. Ya, nggak berbeda jauh dari dua aplikasi sebelumnya. Aplikasi ini pun diklaim menjadi aplikasi cuaca terbaik untuk perakiraan lokal, sebab Weather Underground ini menggabungkan kekuatan National Weather Service dan pelaporan lokal secara real time lebih dari 250.000 stasiun cuaca. Keren banget ya. Nah, sama seperti dua aplikasi sebelumnya, aplikasi ini terdapat dua versi, yang pertama yang gratis dan kedua yang pro. Namun ini lebih murah apabila kita ingin mengupgrade aplikasi ini ke yang pro, hanya sekitar $1,99 atau setara dengan Rp27.000. Dan aplikasi ini pun tersedia di Android dan juga iOS. Lanjut yang keempat ada Dark Sky Hyperlocal Weather. Nah, aplikasi yang keempat ini merupakan aplikasi yang dapat memperkirakan cuaca lokal secara yang berjangka pendek secara baik. Terus ada radar, terus perkiraan suhu, dan perakiran itu tuh diklaim dapat memberikan kepuasan kepada para penggunanya nih menurut Berangkaspedia. Aplikasi ini juga tersedia di Android dan juga iOS. Sama seperti ketiga aplikasi sebelumnya, terdapat versi gratis dan juga pro-nya. Yang pro-nya itu sekitar $3,99 atau setara dengan Rp55.000 gitu. Yang kelima ada Carrot Weather atau Carrot Weather. Ini aplikasi perkiraan cuaca, namun aplikasi ini hanya terdapat pada perangkat iOS dan sedikit berbeda dengan keempat aplikasi sebelumnya. Selain memiliki layanan yang sama, namun aplikasi ini memiliki kolom deskripsi dan prediksi seperti tanda-tanda gejala yang akan timbul sebelum cuaca terjadi. Nah, untuk berlangganan, pengguna perlu membayar lebih mahal nih dibandingkan beberapa aplikasi yang sudah disebutkan sebelumnya, itu sekitar $5 atau setara dengan 69.000 sampai 50.000. Yang berikutnya ada info BMKG nih. Nah, ini mungkin merupakan aplikasi yang paling relevan ya buat kita warga Indonesia dan pengguna gadget yang ada di Indonesia ini. Aplikasi info BMKG ini resmi dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Aplikasi ini tersedia secara gratis di Play Store dan juga bisa diakses di iOS juga. Info BMKG yang bisa digunakan menyajikan informasi perakiraan cuaca di Indonesia dalam 3 hari ke depan untuk seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Canggih ya. Di dalam juga terdapat fitur peta iklim yang menampilkan hal-hal seperti perakiraan hujan bulanan, hari tanpa hujan, dan analisis hujan bulanan. Selain cuaca, info BMKG pun turut menghadirkan informasi terkait kualitas udara, gempa bumi, hingga kebakaran hutan. Nah, itu yang keenam. Sekarang yang lanjut ke nomor 7, yaitu ada Weatherbug. Weatherbug ini merupakan situs lain yang memberikan kita ramalan cuaca secara online dan secara langsung. Bagian pertama dari situs web ini memiliki laporan cuaca yang secara terperinci, dan bagian kedua memiliki laman berita utama. Selain itu, ada lebih banyak bagian seperti The Hurricane Center, terus Today's National Outlook, Allergies and Pollens, videos, dan lain sebagainya untuk informasi tambahan selain cuaca. Yang ke-8 ada SAT24.cc. SAT24.cc ini merupakan situs web yang memiliki semua fitur yang relevan yang diperlukan untuk ramalan cuaca online, dan ini merupakan salah satu situs ramalan cuaca online terbaik. Situs web ini menyediakan pembaruan cuaca dari sejumlah situs web cuaca lainnya. Muncul dengan peta animasi dengan radar cuaca gratis. Nah, website ini menjadikan pilihan terbaik dan menjadikan pilihan situs web terbaik
di antara yang lainnya. Selain itu, ada beberapa opsi seperti rain viewer untuk perakiraan hujan yang diambil dari layanan rain viewer yang khusus. Lalu tinggi gelombang, ada video, radar penerbangan, dan uji kecepatan. Sedikit berbeda ya, uji kecepatan ini bukan kecepatan angin, namun uji kecepatan untuk kecepatan internet dari si penggunanya, yaitu buat opsi tambahan sebenarnya. Lalu yang ke-9 itu ada Windy. Windy ini merupakan situs populer yang mencantumkan kondisi atmosfer secara langsung dan radar secara real time untuk lebih detail terkait cuaca dan berita cuaca. Situs web ini memiliki peta untuk mencari laporan cuaca di seluruh dunia. Bagian menu memiliki berita cuaca, pelacak badai, pengaturan, dan lebih banyak pilihan untuk dipilih agar mudah digunakan. Jadi kita bisa mengatur sendiri nih kita mau nyari apa. Jadi ya lebih mudah digunakan lah. Selain itu, situs ini memberitahu tentang faktor-faktor lain seperti hujan dan guntur, kualitas udara, awan, ombak, dan banyak lagi. Dengan semua opsi yang ada di website ini menjadikan salah satu situs website terbaik untuk mengetahui cuaca dan hal-hal lainnya yang tidak berkaitan juga dengan cuacanya. Lalu yang terakhir yang ke-10 itu ada Fantasky. Nah, si website Fantasky ini sedikit mirip dengan situs cuaca Windy yang sebelumnya. Fantasky juga memiliki peta langsung di latar belakang dengan berbagai opsi di atasnya. Nah, kita dapat memilih nih tempat di peta atau mencarinya dengan mengetikkan lokasi di bilah pencarian untuk laporan cuaca. Namun situs ini tidak menampilkan kondisi atmosfer di lokasi dari pengunjung situsnya atau penggunanya. Namun itu bisa ditutupi dengan visual yang menarik dari website ini yang bisa menutupi kelemahan dan merupakan alasan mengapa situs ini masuk ke dalam daftar situs web radar cuaca yang terbaik untuk saat ini. Nah, begitu kira-kira penjelasan mengenai website dan juga aplikasi mengenai perakiraan cuaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah aplikasi untuk melihat perubahan iklim. Nah, banyak ya aplikasi untuk melihat bagaimana perubahan data yang berhubungan iklim dari waktu ke waktu. Lalu ya aplikasi dan website ya. Websitenya juga ada yang hanya menyediakan data, ada juga yang langsung menyediakan visualisasinya. Nah, beberapa contoh website yang memberikan data terhadap iklim itu yang pertama dari NOAA Climate. Untuk aplikasi NOAA Climate ini menyediakan data yang langsung dengan visualisasinya. Jadi kalau kalian ingin lihat data misalnya suhu rata-rata global, di sini selain disediakan datanya, disediakan juga visualisasinya. Lalu selain dari rata-rata temperatur global, di sini juga banyak parameter yang lain, contohnya sea level, terus ada sun energy, carbon dioxide, terus ada es di Arktik, ada glacier, lalu pemanasan permukaan laut, terus ada gas rumah kaca. Nah, website ini diolah oleh NOAA seperti yang tadi Rizky sudah jelaskan. Lalu selanjutnya website yang menyediakan data untuk climate change, ya untuk climate maksudnya untuk iklim, yaitu dari Global Climate Change punya NASA. Nah, di website ini ada beberapa data yang disediakan untuk pengunjung, contohnya karbon dioksida, terus ada suhu global, sama juga ada es di Arktik. Nah, untuk di website ini itu langsung disebutkan berapa kenaikan
parameter-parameter tersebut. Contohnya karbon dioksida naiknya 416 parts per million, terus es di Arktik itu dia menurun sebanyak 13,1% per dekade. Lalu untuk suhu global dia naik 2,1 derajat Fahrenheit sejak 1880. Nah, untuk website ini dikelola oleh NASA, yaitu Badan Antariksanya Amerika Serikat. Lalu website selanjutnya yang bisa mengakses data tentang iklim itu adalah IPCC atau The Intergovernmental Panel on Climate Change. Nah, berbeda dengan website-website sebelumnya, website ini tuh dia hanya menyediakan datanya saja. Jadi misalnya kalian mau bikin penelitian tentang perubahan iklim, nah di website ini bisa menemukan data yang diinginkan. Seperti itu. Lalu, nah kalau tadi tuh websitenya dari luar semua, nah sekarang ada juga dari Indonesia, website asli Indonesia untuk memantau iklim, yaitu websitenya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, di website BMKG ini untuk iklim ada beberapa parameter atau beberapa informasi yang bisa dilihat. Contohnya informasi hari tanpa hujan, informasi suhu muka laut, informasi indeks El Nino, dan lain sebagainya. Nah, website tersebut bisa digunakan oleh kalian untuk melihat bagaimana perubahan parameter-parameter yang berhubungan dengan iklim di dunia ini dari waktu ke waktu. Nah, jadi itu tadi aplikasi dan website yang menyediakan data dan informasi tentang cuaca dan iklim. Jadi mulai dari sekarang kalian udah tahu nih kemana harus mencari data-data cuaca dan iklim. Baik, sekian dari kami. Saya Gabi Muhammad Faid dan Rizky Aulia Ramadan. Sekian dan sampai jumpa.